Halo, selamat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ya di podcast PKN Talk di kalangan mahasiswa. Dan bersama saya Rifki Awaludin, mahasiswa PKN. Saya berasal dari Klaten. Dan setelah kita lama vakum ya di PKN Talk, kemarin kita dari kalangan dosen itu udah membahas terkait Hari Pahlawan ya. Dan ini kita dari kalangan mahasiswa dan kita kedatangan partner, yaitu ada monggo Mas, dari Mas dan Mbak, dari Mas dulu deh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Kevin Muhammad, bisa dipanggil Kevin, dari mahasiswa psikologi. Halo Mas Kevin dari mahasiswa psikologi ya. Dan kalau dari Mbaknya nih, Mbak. Halo semuanya, aku Alis Arya Manggreni, biasa dipanggil Ica. Dan selamat juga buat Mas Rifki dari mahasiswi. Mahasiswi ya. Mbak Ica dari Semarang dan Mas Kevin dari Semarang juga. Semarang juga. Iya. Ya. Nah, kita ini gimana ya? Kayak podcast masih kayak ya mungkin masih belum Masih baru ya? Baru ya, baru episode pertama ya. Oh, Episode pertama dan kita juga kayak ya iseng-iseng aja karena kita masih liburan ya. Mungkin kampus lain udah masuk kuliah, udah ada yang nyambi part time dan kita mungkin gabut kali ya, gabut terus kayak gini. enggak lah, tapi kita gabutnya bermanfaat. Oh, gabutnya bermanfaat ya, benar untuk mengedukasi teman-teman juga. Benar. Iya sih, dan ini juga nih kebetulan Mas Kevin dari jurusan psikologi. Iya, jurusan psikologi. Nah, apa mungkin kita kayak bahas psikologi terkait mental kali ya? Mental mahasiswa, mental teman-teman mahasiswa gimana, mental ya mungkin kayak di lingkungan kita kan apalagi dari pandemi seperti ini pasti kan banyak banget yang mengalami kesehatan mental, entah itu kita mengetahui atau tidak ya. Mungkin kita akan bahas itu aja kali ya terkait mental. Dari kalian, menurut kalian kesehatan mental itu seperti apa sih? Kalau dari Mas Kevin deh, selaku dari jurusan psikologi. Ngomongin kesehatan mental ya, kesehatan mental ini kan sebenarnya sama sepertinya kayak kesehatan fisik. Jadi kesehatan mental itu kan sama seperti apa? Ulangi dari kesehatan mental aja. Kesehatan mental ya, ngomongin kesehatan mental ini kan sebenarnya sama sebetulnya kayak kesehatan fisik, misalkan misalkan kalau kesehatan fisik itu ada batuk, ada segala macam pilek, segala macam. Ini sebenarnya kesehatan mental itu apapun itu bentuknya itu sama sebenarnya itu. Dan itu banyak dipengaruhi, kebanyakan ya secara umumnya itu dipengaruhi dari pengalaman dari manusia tersebut sebelumnya. Berarti ya sebenarnya semacam penyakit juga ya, kayak kalau misalkan penyakit fisik itu batuk, kalau mental itu ya ada lagi gitu ya. Kalau menurut Mbak Ica nih, kalau kesehatan mental itu seperti apa kalau sepengetahuan Mbak Ica aja? Oke, sepengetahuan aku ya, karena aku bukan anak psikologi juga gitu. Iya. Mungkin aku kayak Mas Kevin tadi ya. Kita kan PKN ya. Jadi kalau menurut aku kesehatan mental adalah dimana kalau aku sebagai perempuan ya, dimana aku ini merasa bugar gitu, kayak nggak memikirkan yang aneh-aneh yang membuat pikiranku itu menjadi down. Terus aku merasa pikiranku tuh sehat, kayak nggak mikir yang aneh-aneh, terus nggak berpikiran buruk juga, nggak sering nangisan juga. Itu menurut aku termasuk kesehatan mental. Simpelnya aja gitu loh Mas Rifki. Ya kayak dari dalam diri sendiri ya, kayak terkait psikologi itu tadi ya. Iya. Benar. Nah ini aku udah kayak beberapa cari-cari ya kayak gangguan kesehatan mental tuh kayak contohnya tuh ada apa ya, gangguan kecemasan itu kayak anxiety disorder. Ini aku bacain aja ya. Ini sumbernya bisa kalian cek kalau misalkan mau dicek itu dari ruangguru.com, macam gangguan mental. Dan yang pertama itu ada gangguan kecemasan, anxiety disorder. Seseorang dengan masalah ini mengalami gangguan kecemasan saat merespons suatu objek atau situasi. Biasanya penderita akan mengalami rasa ketakutan yang hebat disertai dengan perubahan tanda fisik seperti detak jantung yang semakin cepat, berkeringat, merasa pusing, serta sulit berkonsentrasi atau tidur. Kecemasan saat berada di tempat umum, kepanikan, dan fobia terhadap sesuatu juga termasuk ke dalam anxiety disorder. Penderita masalah ini hidup dengan perasaan penuh kecemasan, ketakutan, serta kekhawatiran berlebih. Nah ini berarti kan kadang juga kita mengalami dari beberapa contoh tadi ya Mas Kevin dan Mbak Ica, kayak kita kayak
merasa detak jantung itu semakin cepat, terus berkeringat, merasa pusing, sama sulit berkonsentrasi atau bahkan sulit tidur. Kayak aku sendiri pun pernah ngalamin sulit tidur ketika mungkin banyak tugas ketika kuliah. Nah itu sebenarnya kalau menurut kalian tuh gimana sih kalau dari tanda-tanda itu? Dari Mbak Ica dulu deh. Oke, kalau tadi kan Rifki udah jelasin tentang anxiety disorder. Maaf ya Mas Kevin ya. Oh iya, nggak apa-apa kok. Iya, kecemasan di saat kerumunan, saat berada di kerumunan. Sebenarnya kayak sekarang nih aku, karena udah lama nggak berbincang-bincang di depan kamera ya, jadi aku juga mempunyai berperilaku seperti itu karena aku juga cemas. Aku takut nih kayak kalau aku salah ngomong atau gimana. Tapi kalau aku sendiri karena udah terbiasa ngomong ya, jadi ya alhamdulillahnya kecemasan itu agak menurun gitu loh Ki. Jadi menurut aku kayak gitu. Berarti ada saran tersendiri ya, karena udah terbiasa. Kalau menurut Mas Kevin nih, kayak pernah nggak sih kayak ada kasus atau ngalamin atau bahkan kamu sendiri pernah searching atau apa terkait gangguan kecemasan ini? Kalau mengalami mungkin kurang tahu juga ya, karena memang untuk yang mendiagnosis kita terkena anxiety disorder atau tidak kan memang perlu dari psikolog langsung yang mengambil S2 psikologi profesi kan. Nah, kalau dari cerita mungkin kebanyakan masih mirip-mirip kayak ini nih apa dari Mbak Ika ya. Jadi ada pernah baca-baca juga kayak kan ini kan situasi pandemi udah lama kan, udah setahun, dan di situasi kayak gini kan kita jadi jarang ketemu teman kan, dan bagi orang-orang yang sebelumnya nggak terbiasa untuk nggak sering lah ibaratnya untuk sering nongkrong sama temen bicara-bicara gitu, itu jadi makin dalam lagi masalah kayak gitu, sebenarnya makin susah juga untuk kembali lagi. Berarti gangguan kecemasan ini ya walaupun ada beberapa gejala tapi jangan langsung menyimpulkan sendiri ya. Kayak misalkan kita lagi merasa cemas, terus tiba-tiba wah apakah aku gangguan kecemasan? Ya jangan langsung kayak kita harus berkonsultasi dulu ke psikolog dan ya begitulah. Karena bisa aja sih misalnya kan aku nih sebagai cewek biasanya ketemu sama nih teman-teman ya kalau ngampus gitu, ngampus ketemu sama teman cepet kesana yuk gitu, kita main ke mall gitu. Lah ketika aku udah pandemi sekarang aku di rumah terus, itu jadi kayak pertama kali ketemu orang banyak tuh jadi kayak waduh ntar aku salah ngomong nih, aku ntar hawanya beda. Ntar aku dicap kayak ih ini anak tuh suka ngomong terus kan kita nggak enak gitu loh kayak itu. Menurut aku sendiri. Kayak lagi pandemi tiba-tiba kok anak ini malah sering main malah apa gitu. Malah jadi berubah. Ya itu kembali lagi sih ke stigma masyarakat juga ya, stigma masyarakat ketika orang itu mudah cemas, dan ya sekali lagi kita jangan langsung menjudge orang itu memiliki gangguan kecemasan, kita harus tanya dulu ke ahlinya ya. Oke, itu dari gangguan kecemasan sih. Kalau selanjutnya itu ada gangguan suasana hati, mood disorder. Nah ini nih biasanya cewek-cewek bad mood. Ya biasanya bad mood ya. Sebenarnya solusi bad mood tuh gampang, tinggal minum good mood. Ya, malah nyebut merek kayak gitu ya. Nah, ini aku bacain aja. Kalau untuk mood disorder itu gangguan suasana hati. Gangguan ini juga disebut dengan gangguan afektif yang membuat penderitanya itu merasa sedih terus-menerus atau perasaan terlalu bahagia yang berlebihan. Perpindahan emosional atau fluktuasi dari perasaan bahagia menjadi sedih secara ekstrim juga termasuk gangguan ini, yang biasa kita kenal dengan bipolar disorder. Nah, bipolar itu sendiri merupakan suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati, mulai dari posisi terendah atau depresif, ataupun tertekan hingga ke tertinggi atau panik. Penyebab pasti gangguan bipolar tidak diketahui, namun kombinasi genetika, lingkungan, serta struktur dan senyawa kimia pada otak yang berubah mungkin berperan atas terjadinya gangguan. Dan itu juga contoh gangguan lainnya seperti depresi jangka panjang, gangguan afektif musiman, perubahan suasana hati, dan iritabilitas yang terjadi selama fase pramenstruasi, serta depresi karena penyakit fisik. Oh, berarti mood disorder ini bisa kayak ngerubah tiba-tiba kita bahagia, tiba-tiba kita sedih atau berlarut-larut gitu ya. Berarti kayak semisal gini nih, kayak orang ketika habis diputusin dan sedih berlarut-larut itu kayak termasuk, maksudnya kayak bisa masuk ke ciri-ciri mood disorder nggak sih kalau menurut kalian tuh?
Kalau dari aku ya sebagai sudut pandang mahasiswa psikologi, sebenarnya ciri-ciri seperti itu katakanlah itu bisa jadi, tapi bukan berarti masih ada kemungkinan. Yang menjadi memperbesar kemungkinan kalau itu ternyata iya adalah ketika berlangsungnya itu cukup lama gitu loh, nggak cuma sebentar aja, misalkan diputusin terus nanti ternyata lama banget sampai setahun 2 tahun ternyata lebih gitu kan. Sampai tahun baru yang harusnya seneng pun masih bersedih. Jangan curhat dong. Oh iya. Padahal kan ada itu kan maksudnya setahun 2 tahun ada lebaran, ada hari raya kurban, event-event yang harusnya senang, dia malah bersedih berlebihan. Nah, kalau menurut Mbak Ica nih, kalau mood, ini kan cewek nih ya. Oh iya. Gimana nih kalau lagi bad mood atau moodian? Nah, moodian tuh gimana? Biasanya kalau cewek itu pas pra menstruasi itu bener banget. Aku sendiri mengalami gitu loh. Gimana ya? Kalau jelasin moodnya tuh susah. Misalnya nih, aku sebelum menstruasi biasanya itu aku tuh marah, suka marah, disenggol bacok biasanya kayak gitu loh. Kalau cewek nggak lagi belum. Jadi biasanya tuh cewek bakal sering marah kalau mau pramenstruasi, itu bener banget kalau menurut aku, karena aku nggak tahu kenapa ya, jadi aku kayak hawanya suasana hatinya tuh pengennya marah terus, kayak pas ditanya sama temen apa sama ibu gitu, kenapa tuh kok cemburu terus, nggak tahu bu mau beli truk kayak gitu loh. Nggak tahu kenapa, ternyata itu gara-gara gangguan suasana hati tadi. Oh ya, mungkin karena dari itu tadi ya, kayak gangguan dari genetika lingkungan serta struktur senyawa kimia pada otak berubah. Jadi kayak dari fisiknya gitu ya. Karena mungkin ngerasain sakit yang sebelum menstruasi itu. Kayak berarti kita udah sakit malah dibikin rese kan, sebel ya. Bener banget. Bener sih, ketika aku lagi meriang pun kalau dibikin rese, dibikin banyak tugas ya tambah meriang, tambah umap itu mendidih. Nah kalau kita itu tadi gangguan suasana, tapi kembali lagi ya, kalau untuk mengklaim gangguan itu ya kita harus mengkonsultasikan lagi ke ahlinya. Ada juga kok itu yang selebgram terkenal itu, dia kena bipolar dan dia berani speak up. Itu menurut aku keren banget gitu loh. Jadi dia memberikan edukasi ke followersnya kalau dia bipolar tapi dia bisa. Nah itu juga bagus juga sih, kayak mungkin dari teman-teman kita yang dengar, misalkan ada yang sudah dinyatakan bipolar, dia kayak nggak harus tiba-tiba marah dan tiba-tiba harus marah terus kan, enggak ya? Ya mungkin tiba-tiba seneng, senengnya itu harus dipertahankan terus. Iya. Jadi kita ya harus happy, harus pokoknya jalanin hidup sesuai apa yang udah kita rencanakan aja sih, nggak yang negatif lah. Mungkin kalau caraku ya Ki ya, kalau gimana? Mengatasi pas waktu jaga moodnya itu walaupun susah, tapi kita atasi dengan kita berpikiran positif, dengan kita kayak nonton video yang lucu-lucu gitu loh. Itu mungkin bisa menaikkan sedikit mood ya, mungkin kayak gitu bisa ya. Nah itu merupakan beberapa saran ya. Teman-teman. Oke, dan kita langsung lanjut ke permasalahan berikutnya nih, ada gangguan psikotik atau psychotic disorder. Gangguan psikotik termasuk gangguan jiwa parah yang menyebabkan munculnya pemikiran dan persepsi yang tidak normal. Misalnya penyakit skizofrenia. Ini mungkin bisa dikoreksi ya penyebutannya gimana? Atau Mas Kevin tahu? Iya, udah betul. Oh betul. Skizofrenia. Nah, skizofrenia ini merupakan gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Penyebab pasti skizofrenia tidak diketahui, namun kombinasi genetika, lingkungan, serta struktur dan senyawa kimia pada otak yang berubah mungkin berperan atas jadinya gangguan. Dan gejala paling umum dari gangguan ini adalah halusinasi. Itu kayak mendengar, melihat, atau merasakan sesuatu yang tidak ada. Serta delusi, mempercayai hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi. Skizofrenia juga itu tadi ya, kayak berarti kayak lebih ke halusinasi ya. Kayak dia halu. Kalau bahasa sekarang halu ya. Ya sebenarnya kalau dibilang halu pun juga bisa, karena kan di skizofrenia ini sebenarnya kalau Mas Rifki dilihat lagi ke ininya, sebenarnya skizofrenia itu bisa dibagi lagi lebih banyak. Misalkan skizofrenia ada apa aja tuh? Ada, kalau nggak salah ya agak lupa juga, itu kayak yang skizofrenia waham kebesaran,
terus paham ini segala macam itu masing-masing ada ininya, misalkan bentuk halusinasi dan delusinya berbeda. Misalkan bahwa kebesaran itu menyatakan dirinya sebagai ini sesuatu yang besar, kayak misalkan katakanlah Tuhan atau mungkin suatu dewa matahari gitu, bisa jadi. Berarti Kan konteksnya kalau besar. seperti itu kan berarti masuknya delusi, dia meyakini bahwa sesuatu yang tidak nyata kan sebenarnya. Halusinasi kan dia lebih ke dia merasakan sesuatu pada dirinya padahal di luar itu tidak ada, kayak mulai dari penglihatan tadi, kayak mulai dari perasaan segala macam. Kayak termasuk itu juga nggak sih kalau misalkan kayak merasakan yang sebenarnya tidak ada, kayak makhluk gaib mungkin? Wah, kalau makhluk gaib itu pun Enggak juga. cukup sulit sih, karena Karena kan kita kayak dikit-dikit misalkan kayak ngerasa ada yang ngikutin, itu langsung nyalain makhluk itu gaib. kalau mau diudah lagi bisa panjang sih Oh sebenarnya. iya sih, benar-benar. Ya, kita membahas ininya aja ya, kayak nggak terlalu spesifik. Kalau dari Mbak Ica gimana? Kalau sering halu nggak sih, kayak mungkin bayangin artis-artis Korea? Tapi halu juga wajar kok Mbak, apa-apa. Oh iya. Bukan berarti kalau ngomongin halu terus nanti dikira Enggak sih sebenarnya. Kalau halu sih mungkin karena aku suka BTS ya. Ya BTS. Iya, BTS. Korea. Bener, apalagi aku suka sama Kim Sok Jin gitu. Kadang juga berpikir kalau lihat videonya gitu kan, wah ini kan dia kalau biasanya kalau artis atau idol gitu kan dia pakai seragam rapi gitu, kayak nggak bisa digapai. Lah tapi kalau dia pakai cuman kaos gitu, kayaknya bisa nih jadi pacar aku gitu. Mungkin haluku sampai situ gitu loh, Vin. Ya mungkin dari kebanyakan juga ya, karena kan seperti yang kita tahu kayak fans BTS ataupun fans boyband Korea juga banyak kan. Banyak yang kayak gitu. Bahkan beberapa aku lihat story Instagram pun ya walaupun nggak kenal dengan artis Koreanya tapi diucapin selamat ulang tahun, tapi diucapin selamat ya mungkin tingkat kehalusinasinya, tapi tidak langsung itu gangguan psikotik, tidak bisa ya. Wajar ya. wajar. Dan Alhamdulillah aku masih wajar. ya yang penting jangan berlebihan dan jangan Kalau berlebihan itu maksudnya kayak gimana? Berlebihan tuh misal mulai halu, misalkan Mbak Ica tadi misalkan idol Koreanya tadi siapa Mbak? Kim Sok Jin. Kim Sok Jin. Kim Sok Jin ya. Kim Sok Jin nih, misalkan di Mbak Ica sendiri tuh merasa kayak Kim Sok Jin ini benar-benar suamiku gitu, nggak boleh deketin sampai misalkan nggak boleh deketin misalnya orang ada yang seneng juga misalkan sama Kim Sok Jin tadi, tapi orang lain nggak boleh juga segala macem. Dan itu berarti itu lebih ke serakah ya? Orang lain nggak boleh, harus dia sendiri. Iya, dia meyakini kalau itu sebenarnya tidak nyata, bukan suaminya, tapi itu meyakini bahwa dia suaminya kan, kalau nyata gitu kan. Kalau udah mulai mengganggu orang lain, silahkan coba diperiksakanlah ke profesional. Ya untungnya masih tahap normal ya. Alhamdulillahnya masih normal. Nggak sampai yang akut. Iya. Mungkin kalau misalnya ada yang nge-head idolku gitu, terus aku langsung kayak, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu, termasuk nggak normal. Ya kalau itu kan standar. masih terlalu masih terlalu luas lah, ibaratnya sulit untuk mengatakan kan. Karena ya mana fans yang nggak mau di idolanya di belum terlalu spesifik ya. Kayak kemarin kan kayak ada tuh perang fans army BTS sama Remar Martin. Ya kan itu maksudnya masih lingkup army, kayak ya masih BTS-nya dan belum spesifik ke orangnya satu tujuan. Dan kalau Remar mungkin satu ya kan banyak ya, dia kalau dari cowok-cowok emang banyak sih, sampai akun Instagram Remar aja 10 lebih dan pasti followersnya lebih follower saya. Pasti followersnya ribuan. Kayak yang halo, kayak itu lain lagi sih, bukan Remar, kayak yang di TikTok, hayo baru bangun langsung pegang HP. Nah itu sebenarnya salah kita atau salah selebgram ya, kayak kita terlalu halu ya, tapi itu kembali lagi untuk memotivasi diri sendiri mungkin ya. Kalau selanjutnya ada gangguan obsesif kompulsif atau biasa disebut bahasa Inggrisnya obsessive compulsive disorder atau OCD. Nah, aku bacain sedikit ya. Kalau seseorang dengan gangguan OCD selalu memiliki pikiran atau obsesi yang konstan terhadap sesuatu, sehingga mendorongnya untuk melakukan hal yang sama secara berulang-ulang. Salah satu contohnya adalah orang yang merasa ketakutan dengan
kuman atau debu yang membuatnya terus-menerus mencuci tangan atau anggota tubuh lainnya. Nah, ini sebenarnya ada sisi positifnya juga sih dari situasi kita saat ini ya. Ketika kita baru keluar rumah, kita langsung mensterilkan tubuh dengan mandi, dengan hand sanitizer. Mungkin kalau OCD ini malah ada baiknya, tapi untuk sisi yang positif. Kalau misalkan kayak OCD, kalau menurut ini deh, menurut Mas Kevin OCD itu seperti gimana? OCD tadi pengertiannya udah sesuai Iya. ya juga. Tapi OCD ini walaupun misal Ada mungkin tadi, kasus lain mungkin yang dari Mas Kevin ketahui. iya, kalau di kasus lain kebanyakan kalau dari yang saya tahu ya itu tuh ini kebanyakan tuh buat kunci pintu rumah. Biasanya kan kalau kita habis kunci terus kita coba ini kan dijegrek lagi kan. Jegrek-jegrek pokoknya. Jegrek lagi. Terus kalau udah berarti udah kita cabut pergi. Nah, OCD ini sebenarnya apa ya? Kayak sebenarnya bagus kayak ini. Cuma kan balik lagi ini bakal mengganggu dirinya sendiri karena dia ketakutannya untuk misalkan tidak lupa mengunci rumah ini tuh bakal berkali-kali terus. Jadi kayak misalnya udah kunci nih, kita keluar rumah baru jalan berapa meter itu udah kayak di otaknya, aduh udah kunci belum ya, balik lagi terus nanti pas berangkat gitu lagi segala macam. Ini kan lama-kelamaan bisa ganggu juga kan buat dirinya Iya, sendiri. sama nggak nyampe-nyampe. Iya. Dia harusnya udah sampai ke tujuan, tapi dia masih Jalan balik lagi. ngecek kunci rumah. Oh mungkin badannya di sini tapi pikirannya di sana Iya. gitu. Atau mungkin kompor. Nah, biasanya Iya, kompor. Hmm. Apalagi ibu-ibu yang sering masak atau ya mungkin yang kita kadang sering di dapur kan, kompor udah dimatiin belum ya? Biasanya kan gitu, kompor. Terus apa lagi? Oh, berarti ketakutan-ketakutan seperti Iya. itu ya? Sebenarnya Kalau- hati-hati kan bagus, cuma kan tidak berlebihan gitu kan. Yang jadi berlebihan. Intinya yang berlebihan itu Jadinya nggak nanti. bagus. Iya. Kalau dari Mbak Ica ada nggak kayak kasus OCD? Alhamdulillahnya aku gak OCD ya, Oh, jadi iya. alhamdulillah tenang gitu, udah dikunci belum ada ibu, jadi nggak usah pikiran kayak gitu. Aku nggak ada sih OCD gitu Ki. Tapi kalau misalnya nih, kalau aku ya gangguannya itu tuh, kamu tau nggak tumpukan baju di lemari itu harus sama. Oh. Itu termasuk OCD apa nggak sih, Fit? Ya, kalau balik lagi ya Mbak, kalau mau menetapkan itu aku nggak bisa menetapkan nggak bisa juga karena tesnya juga pasti komprehensif juga. Itu sebagai lebih ke perfeksionis aja Oh, sebenarnya. ya. Oh, maksudnya kok perfeksionis? Oh iya, mungkin aku terlalu perfection. Kayak nggak bisa lihat misalkan piala di belakang kalian ini diberantakin terus kayak nggak harus bisa. diberesin. Harus sama gitu loh, katanya harus sama. Kayak ini kan presisi ya dari tinggi ke Udah rendah. bagus. Ya udah bagus karena kita tata. Nggak bisa. Ya gitu sih. Karena kadang aku juga kayak sering sih kayak risih gitu. Risih gimana ya? Kayak gregetan gitu kayak ngeliat barang yang kok berantakan sih. Sebenarnya kayak kalau lagi malas ya malas juga sih kayak kalau bisa rapi kenapa harus berantakan gitu kan. Masih normal sih. Normal. Anda masih normal. Kayak ya mungkin gitu sih. Oke, mungkin itu tadi bisa dikat. Dan yang selanjutnya itu ada gangguan kepribadian atau personality disorder. Aku bacain lagi ya. Personality disorder itu adalah gangguan terhadap kepribadian seseorang dan membuatnya memiliki pola pikir, perasaan atau perilaku yang sangat berbeda dengan kebanyakan orang. Jenis gangguan kepribadian antara lain borderline personality disorder, yaitu perubahan suasana hati yang intens, ketakutan akan ditinggalkan, perilaku impulsif dan tidak stabil. Gangguan lainnya adalah antisocial personality disorder yang membuatnya seperti mengabaikan perasaan atau kebutuhan orang lain, memanipulasi orang lain untuk kepentingan dirinya, tidak merasa bersalah atas tindakan buruk yang dilakukan dan sebagainya. Berarti ini lebih ke kepribadiannya dia sendiri ya untuk gangguan. Hampir mirip seperti awal tadi sih gangguan kecemasan, tapi ini lebih mengarah ke kepribadian. Kayak antisocial personality disorder itu kayak semacam insecure gitu nggak sih? Kalau dibilang insecure juga beda sebenarnya. Beda ya? Antisosial kan ini kalau insecure kan udah jelas ya, misalkan dia lebih ganteng, kitanya enggak, jadi kita kalau ketemu dia jadi agak gimana gitu kan, maksudnya jelas lah. Sedangkan tapi tadi kalau teman-teman dengerin serius ya, itu tiap gangguan mental ini itu benar-benar nggak bisa nggak ada patokan. Misalkan skizofren tadi misalkan masih banyak kan, ada kayak struktur di otak, ada kimiawinya, ada lingkungan, ada sosial segala macam. Gangguan mental itu sebenarnya susah untuk
di apa ya Di disebarkan iya. dari mana ininya segala macam itu. Makanya itu maksudnya untuk penentuan apa ya misalkan antisosial atau tidak itu kan karena apanya itu kan perlu dicari tahu dan cukup sulit juga untuk ini kan dicari tahu. Ya karena kan kalau biasanya kan teman-teman kita, nggak teman-teman sih, kayak kebanyakan orang ya kayak merasa dirinya insecure. Berarti nggak harus menjudge dirinya insecure ya, harus Iya. kayak ada komunikasikan dulu lah, kan pasti ada teman. Ya kalau misalkan mungkin kayak aku waktu itu pernah mengalami fase merasa tidak ada teman, ya mungkin bisa ke siapa ya? Ke adik atau mungkin orang tua, atau mungkin kalau tidak ada ya bisa ke psikolog itu tadi. Iya. Makanya kayak join lah, banyak lah. Ya walaupun biasanya kayak dibilang no lab itu kayak nggak ada kehidupan ya. Ya berusaha mencari, ya karena kita hidup tidak sendiri sih. Kembali lagi kayak kita hidup saling berkesinambungan dari satu sama lain. Kalau dari Baica, kalau antisosial itu menurut Baica gimana? Kalau tadi Rifki bilang dimana dia di fase nggak punya temen, dan itu aku sering banget sih ngalamin kayak gitu. Fase aku nggak punya temen itu sering banget. Kenapa? Karena aku dulu SMK itu pernah dibully gitu. Aku siapa sih aku pernah dibully karena gini loh, karena ada orang yang iri sama aku gitu. Jadi kayak dia iri terus dia menghasut teman-teman buat jangan sama aku kayak gitu. Jadi aku di fase aku nggak punya teman, dan aku kayak setiap hari tuh setiap malam nangis terus, kenapa sih ini nggak suka sama aku, kenapa gitu. Aku juga bertanya-tanya kenapa sampai dia tuh nggak suka sama aku, sampai itu termasuk gangguan mental juga. Waktu itu beberapa bulan aku sebelum tidur tuh nangis terus gitu. Itu dunia merasa runtuh gitu, kayak Merasa kayak nggak gimana ya, mungkin kayak merasa sendiri gitu ya. merasa sendiri banget sih. Tapi sejak saat itu aku juga belajar aku nggak boleh kayak gini lagi sama orang tuh. Berarti bullying itu juga bahaya sebenarnya. Bahaya banget gitu, dia bisa merusak mental ya. Nah mungkin teman-teman di sini yang kayak sering mencaci termasuk bullying, kayak ya pokoknya kayak ngebully satu orang terus dalam lingkup kalian bergeng dan itu ngebully, ya dikurangin lah, nggak langsung dilain, nggak, maksudnya dikurang-kurangin, jangan sampai dia yang kamu bully itu malah gangguan mental, kan kamu belum bisa juga kan mengobati. Dampaknya itu luar biasa banget gitu loh. Bullying itu sangat-sangat luar biasa dampaknya, dan aku mengalami itu waktu zaman SMK dulu. Apalagi zaman SMK itu zamannya SBM, SNM itu. Nah itu gimana ya, jadi orang yang terdekat aku cuma punya satu sahabat nih. Dia cuma dia yang cuma percaya sama aku percaya sama dia percaya sama aku kalau aku nggak ngelakuin itu gitu. Tapi semua orang di kelas itu, karena mungkin kelas aku rata-rata cewek ya. Nah di situ ada satu geng itu, dia tuh yang pertama nggak suka sama aku, jadi semua satu kelas tuh jadi nggak suka gitu loh. Provokator Kayak memprovokatori. Bahaya juga sih provokator. Dan kita nggak tahu orang-orang di sana di luar tuh juga kayak gituin apa enggak gitu. Ya, berarti kembali lagi kayak menilai orang dari omongan orang lain, nggak langsung ke diri sendiri. Ya jangan sampai kayak gitulah. Kalau bisa kita kurangi, kayak kita gibah tapi kayak menjelek-jelekan orang itu jangan terlalu parah. Ya walaupun boleh kayak mungkin mengkoreksi, dan sebenarnya cara gibah tuh ada salahnya juga sih, ada salahnya ada benernya. Kayak benernya mungkin kita bisa mengkoreksi dia lebih baik, dan biar kayak tadi Baica biar bisa belajar nggak harus gini. Dan sisi buruknya ya kayak menjatuhkan mental seseorang kan. Intinya hati-hatilah sama teman gitu loh. Jangan kamu ceritain semuanya ke teman kamu gitu. Karena sebenarnya musuh terbesar kita adalah teman kita sendiri, sahabat kita yang paling dekat, karena dia yang mengetahui semua aib-aib kita. Gitu. Kalau kita udah keras sama dia, ya udah. Kayak musuh dalam selimut. Iya, benar, itu paling bahaya banget sih. Menurut Kevin gimana? Kalau yang tadi kasus aku alami? Ini apa ya? Ya memang apa ya, dunia pertemanan kan memang selalu kayak gitu ya. Dan kalau soal pembelian itu kan emang udah jadi umum lah ya, maksudnya di Indonesia juga banyak pasti ya, di mana-mana dan segala macam. Sebenarnya harusnya kan itu terjadi kebanyakan pembelian ya. Jadi kan biasanya di masa sekolah kan, dimana anggapannya belum dewasa lah, masih anak-anak lah, masih anak-anak remaja lah kira-kira. Nah anak-anak remaja ini kan sebenarnya nggak bisa dibiarin sendiri gitu loh. Jadi dia harus
karena sebenarnya manusia kan lahir kan dari nol gitulah ya kan. Jadi perlu diajarin untuk pembahasaannya, misalnya sedih itu seperti apa, maksudnya dari kecil. Nah, makin dewasa juga perlu bimbingan juga, karena kan semakin dewasa juga permasalahan semakin kompleks. Nah, kalau ada pembelajaran seperti itu yang ditakutkan kan terkadang ada beberapa namanya itu tahap-tahap perkembangan yang memang nggak tercapai. Nah, kalau yang ditakutkan kan itu karena ketika tidak tercapai kan pasti untuk step selanjutnya ketika manusia itu udah menjadi dewasa atau apa itu ada yang ibaratnya belum sampai, jadi dia masih sebenarnya udah umur secara fisik dewasa, cuma secara ini belum, secara pemikiran belum. Karena masih masa sweet 17 ya. Sweet 17 kan jadi kayak gitu. Okay. Masih ya labil atau gimana. Dan mungkin bisa kita lanjut ke yang terakhir ya. Gangguan yang terakhir di sini itu ada gangguan stres pasca trauma atau biasa disingkat PTSD, itu Post Traumatic Stress Disorder. PTSD dapat muncul pada seseorang yang pernah mengalami kejadian traumatis atau mengerikan seperti pelecehan fisik dan seksual, kematian tak terduga dari orang yang dicintai atau bencana alam. Kenangan tidak menyenangkan tersebut tidak bisa hilang dan membuat penderita PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder cenderung mati rasa secara emosional. Nah, ini yang lebih sering kita jumpai ya, kayak apalagi sekarang ini banyak bencana alam, banyak kasus pelecehan juga, itu malah pascanya ya, kayak pasca terjadi setelah bencana itu menimbulkan trauma. Dan itu ya memang benar sih, kayak kebanyakan di TV kayak ada pelatihan untuk menghilangkan trauma bagi anak-anak, kayak treatment khusus untuk kayak biar ngelupain lah apa yang udah pernah membuat dia trauma. Dan itu kalau menurut kalian bahaya nggak sih kalau pasca trauma itu? Kalau dari Mbak Ica deh. Bahaya banget. Bahaya banget. Bahaya banget, dan aku ngalamin juga. Oh, pernah ngalamin? Mungkin aku pernah ngalaminnya yang kejadian dramatis pelecehan fisik. Pelecehan fisik? Jadi ini aku cerita dikit aja. Mungkin Kevin nanti juga bisa kasih informasi. Jadi aku waktu SMP, padahal itu aku di MTS. Iya, MTS. Sanawiyah. Madrasah ya. Aku madrasah. Dan itu aku nggak tahu apa-apa. Itu kelas 7. Kelas 7 itu masa-masanya kita awal masuk ya. Itu jadi ada guru. Oke. Guru aku ini dia guru yang wakil dia punya jabatan di sekolah. Iya. Dia punya jabatan di sekolah dan dia itu terkenal baik sama siswa. Oke. Saat itu masih siswa dan dia baik sama aku, tapi dia dikenal baik sama cewek-cewek yang cantik. Kayak gitu. Dan aku alhamdulillah termasuk ya. Iya. Sebenarnya termasuk cantik, tapi ya lanjut dulu. Iya, lanjut dulu. Dia baik sama aku juga, sama teman aku. Nah, pas itu dia guru mata pelajaran. Oh iya, guru salah satu mata pelajaran. Guru salah satu mata pelajaran. Dan aku ketua kelas pada saat itu. Oh iya. Jadi aku dekat sama guru, berarti aku ketua kelas, aku cari guru. Ketua kelas kan dulu tugasnya kan cari guru, terus ngumpulin tugas dari teman-teman kayak gitu kan. Terus aku nyari dia mau ngumpulin tugas. Nah, katanya Pak ini ada di ruangan sana nih, kelas sana. Cak, kamu kesana aja gitu. Ada temen yang bilang kayak gitu, nyampein pesan. Oke, aku kesana sama temenku. Ternyata tadi itu udah pulang semua siswanya, udah pada pulang. Dia sendiri di situ ngerjain tugasnya. Mungkin nilai-nilai ya. Oh iya. Habis itu aku masuklah nyamperin beliau ini dan bilang kasih tugas. Pak, ini tugasnya sudah dikerjakan sama teman-teman. Saya pamit pulang dulu ya Pak. Tapi itu tangan gini. Ini kan tugasnya map dan tangannya dia tuh gini, tempelin ke sini, ditempel gitu, dan nempel gitu. Padahal itu saat itu aku kelas 7 baru, dan aku nggak nyadar, dan aku baru sadar tuh pas di rumah. Kenapa tadi gitu? Jadi terus lebih kagetnya lagi, ternyata nggak cuma aku ya segituin. Itu waktu aku pertama kali dan aku nggak mau ketemu sama dia lagi. Aku selalu menghindar. Banyak yang teman-temanmu yang dikategorikan cantik tadi yang jadi sasaran. Kan sebelum itu kan aku ke rumah dulu pulang, terus aku mikir-mikir, aku tadi diapain, kayak aku takut gitu loh. Kayak aku takut ketemu dia lagi, ketemu bapak ini lagi. Terus habis itu aku ke sekolah. Selang beberapa hari kemudian
temanku ini yang satu ngomong gitu kayak cerita sama temen tuh biasa ngumpul gitu. Iya. Dia cerita, alah biasa bapak ini kan emang kayak gitu. Oh Emang malah kayak gitu. udah terkenal. Jadi biasa itu. Iya emang kayak gitu. Dan itu di kalangan siswa itu udah biasa gituin. Aku nggak tahu ya. Kalau aku kan menghindar ya, aku takut gitu digituin lagi. Kalau orang lain kan kita nggak tahu gitu loh. Iya. Itu yang cukup riskan sih menurut aku. Kalau dari Kevin gak ada tanggapan dari Ini tadi? terlalu serius ya. Iya. Sebenarnya tadi kenapa Mbak Ica langsung misalkan tadi setelah mengalami pelecehan seksual itu langsung kabur itu sebenarnya respon yang wajar gitu loh, karena Kaget. iya karena kan manusia kan meresponnya kalau ada suatu ancaman di depannya itu kan dia awalnya freeze dulu, dia membukukan, dia harus berpikir, baru setelah itu dia kabur dan menentukan apa yang selanjutnya dilakukan kan. Nah, dan terakhir itu kadang terjadi untuk ini, misalkan kalau ada ancaman kayak tadi bisa melawan balik yang terakhir. Nah tapi kan kadang nggak semua orang bisa sampai ke tahap itu, dan itu ya wajar lah, maksudnya manusia juga banyak kok yang nggak bisa melawan langsung. Sebenarnya kalau bilang apa ya, sorry. Ya mungkin kayak lebih berhati-hati ya, kayak walaupun itu kan masih masa transisi dari SD ke SMP ya, MTS, dan Kecil itu pun MTS. hitungannya. Dan Mungkin ini ya Ki, mungkin Gimana? harus ada training dulu sebelum dari kecil gitu loh, udah diedukasi tentang seksual kayak iya, gitu. iya. Kalau ada yang mau megang ini jangan boleh, itu kamu langsung kabur. Mungkin harus ada kayak gitu pelajaran. Mungkin sekarang ada kok kayaknya. Langsung menghindar gitu. Menghindar, terus harus dikasih tahu juga, misalkan kalau mengalami hal tersebut harus ngomong ke siapa segala macam. Itu aku nggak ngomong karena aku takut, bener-bener takut kayak pikiran terus semalam gitu. Ya karena kebanyakan dari kasus saat ini ya kurangnya itu, kurang dikasih tahu, kayak lebih banyak anak kecil dikasih HP atau lebih banyak kayak kurang edukasi, malah bahkan riskan di HP sendiri pun bisa mengakses situs-situs yang tidak diinginkan. Apalagi di salah satu aplikasi yang sekarang lagi hits. Nah, kita tidak usah sebut aplikasinya apa, kalian juga pasti mengetahui yang goyang-goyang itu ya apa. Gempa bumi maksudnya, gempa bumi itu yang goyang. Ya mungkin buat misal guru yang dimaksud Ica, misalkan dengerin ini ya mungkin Bapak ini mohon maaf ya. Mohon maaf untuk muhasabah diri Pak. Kan Bapak ini dari MTS Pak. Bapak ini dari MTS dan dia mungkin bisa mendidik karakter dengan mencerminkan perilaku tadi. Kalau misalkan kayak salah satu contoh itu tadi, walaupun itu disengaja atau tidak ya, disengaja atau tidak Cak? Belum tahu juga. Oh disengaja. Nah itu walaupun disengaja juga ya tolong lah Pak, kayak lebih mengkondisikan kan ya maksudnya ya lebih mengkondisikan dan melatih mencerminkan diri Anda untuk siswanya gitu sih. Pernah kok aku juga dicubit sampai biru gitu. Sampai biru? Aku udah bilang sama ibu, kalau itu aku bilang, Bu aku dicubit ini sama ini. Itu kenapa? Karena kamu nggak Dia gemes sama aku. Gemes cuma gara-gara Bener, itu bener. Aku nggak ada ya. Karena emang aku mungkin dulu SMP gemesin ya. Oh, iya. Jadi dia secubit-cubit gitu. Aduh, sampai copot. Kayak gitu. Sampai biru, tapi kalau biru aku bilang sama ibu, tapi kalau masalah itu aku nggak berani bilang. Kalau mungkin aku bilang saat itu mungkin ibuku nggak terima, langsung ke sekolah. Iya sih ya. Itu nggak cuman aku tok loh, nggak cuman aku aja sendiri, banyak yang kayak gitu. Tapi mereka nggak berani speak up ataupun kelanjutan yang lebih. Kayak ya mungkin lebih takut dulu. Takut. Ya mungkin semoga aja Pak yang dimaksud Ica ini nggak berlanjut ya. Nah, semoga aja dia udah muhasabah diri dan ya semoga nggak melakukan seperti itu lagi, karena kan ya udahlah Pak, paling cuma kayak kepuasan nafsu sesaat, habis itu apa paling penyesalan, semisal nanti dituntut nanti yang ada cuma kayak klarifikasi minta maaf ya kayak 6.000. Waduh materi 6.000 karena materi 3.000 udah nggak kuat ya. 3.000 cuma dapat ini minum sekecil ini. Oh ya Vin, ini aku mau tanya, kan tadi itu orang tua ya termasuknya ya. Kalau dia kayak gitu sama anak kecil itu termasuk dia gangguan mental nggak sih? Ya, Atau kelainan? untuk memasukkan gangguan mental cukup sulit, tapi biasanya kebanyakan dari yang aku baca ya kalau masalah seperti itu tuh kadang pernah ini enggak, kadang lihat misalkan orangnya ternyata orangnya itu misalnya high profile banget, misalkan katakanlah
kayak jadi bahaya banget. Ya udah nggak apa, ntar bisa dikat. Kayak gitu untuk dibilang kelainan atau enggak itu emang sulit ya, karena kan apa ya, kita perlu lihat juga misalkan di keluarganya bapaknya seperti apa, karena terus hubungan dia dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, terus dengan temannya dia, sosialnya dia, terus apa ya, stresor pekerjaannya apa. Apalagi kan MTS ini kan kadang dari yang aku baca itu banyak karena gurunya cowok, sedangkan di situ apa ya, kan cowok cewek biasanya sering dipisah gitu kan. Jadi yang cowok ketemu cowok terus, cewek ketemu cewek terus kan. Walaupun nggak semuanya MTS kayak gitu ya. Iya, iya. Tapi nah itu tuh karena cowok ini sama cowok terus dan jarang ketemu cewek, itu tuh jadi kayak ketika cowok ketemu cewek itu ibaratnya pikirannya kemana-mana, karena nggak terbiasa dealing dengan misalkan ngobrol sama cewek atau gimana, atau misalkan ya nggak harus misalkan bersentuhan atau gimana, cuma kan sosialisasinya sama cewek itu kan jadi kurang tuh. Oh ya, lebih ke dari latar belakangnya dia juga, dari latar belakang si gurunya tadi ya. Karena kan pasca trauma juga ya emang walaupun pelecehan fisik ini sebenarnya banyak, kalau kita mau ungkap satu-satu banyak sekali. Banyak banget kasusnya. Kayak yang mungkin di Instagram kayak yang lagi jalan terus tiba-tiba ditowel lah, dijauhin lah, itu kan buat apa gitu loh. Ya lebih baik ya, kalau untuk saran aku pribadi, kayak saran dari kita ya, lebih baik kalau misalkan jalan perempuan tuh kayak ngajak temen lah, jangan jalan sendirian di tengah malam, apalagi lebih baik ngajak temen atau mungkin bisa dianterin sama banyak orang kayak geng atau gimana, itu malah bisa lebih aman. Oke. Dulu kalau pengalaman aku lagi nih, Oh iya. terlalu banyak pengalaman. Gak apa-apa, gitu ya. kita sharing malah. Tapi benar ya Mbak, tapi dari keseluruhan pengalamannya Mbak Ica, maksudnya aku apresiasi loh, maksudnya dengan pengalaman sebanyak kayak seperti itu Mbak Ica masih sanggup gitu sampai bertahan sampai saat ini, aku apresiasi banget. Kita apresiasi. Maksudnya tidak sampai mengalami gangguan stres pasca trauma ini. Ya alhamdulillah enggak ya, karena aku punya keluarga, punya teman-teman yang support gitu kayak. Contohnya yang ada di sini gitu loh, support gitu. Ya berarti mungkin buat teman-teman ya, ketika merasa ada gejala-gejala tadi, bukan langsung mengklaim dirinya gangguan, ada gejala-gejala tadi mungkin bisa langsung konsultasikan ya. Iya. Karena dari Tanya lah minimal ya, tanya sama temannya. dari psikolog pun welcome kan, dan pasti dirahasiakan kan identitasnya. Kayak gak mungkin tiba-tiba psikolog, wah ternyata si ini kayak gini, nggak gitu kan? Kayak gitu konsepnya. Psikolog dia punya kode etik sendiri. Kayak misalnya dokter kan juga ada, ini psikolog juga punya sendiri. Jadi psikolog juga pasti walaupun kita cerita aman ya. Hanya dia tahu. Ya mungkin teman-teman gitu, kalau misalkan ada merasa gejala-gejala tadi, bisa dikonsultasikan ke psikolog, kayak nggak usah takut, nggak usah apa, kayak biar kebaikan bersama juga. Ya mungkin kesimpulan itu aja teman-teman, kalau misalkan kalian kayak ada gejala-gejala yang kita sebutin tadi dan jangan langsung kayak merasa kamu adalah orang yang paling rendah, paling depresi di dunia ya, kayak komentar-komentar YouTube. Merasa apa sendirian. Apa cuma gue? Jangan merasa sendirian lah. Anda bersama 7 miliar dunia, 7 miliar makhluk manusia di dunia, nggak sendiri. Jangan merasa apa cuma gue. Masih banyak teman yang lain. Oh ya, mungkin dari terakhir deh, menurut Mas Kevin dan Mbak Ica, Mas Kevin dulu deh, untuk closing statement untuk para teman-teman yang merasa dirinya langsung mengklaim mengalami gangguan mental. Dari Mas Kevin seperti apa? Untuk teman-teman yang memang masih ibaratnya self diagnosis ya untuk penyakit seperti itu kalau bisa jangan pernah lakukan itu sama sekali, karena memang dampaknya nggak cuma di diri tapi juga bisa nanti di orang lain. Kalau misal merasa atau gimana, udah langsung aja ke profesional, psikolog atau psikiater, dua-duanya boleh, karena ini kesehatan mental juga sama berharganya dengan kesehatan fisik. Harus keseimbangan. Bahkan dari teman-teman psikologi juga welcome kan kalau ada yang mau cerita. Kalau nggak berani ke psikolognya langsung, mungkin dari teman-teman mahasiswa psikologi dulu, nanti mungkin langsung bisa ke psikolog langsung. Kalau dari Mbak Ica? Dari aku sih, aku mau ngucapin terima kasih ya buat Kevin sama buat Rifki sama tempat yang bagus ini ya. Apa namanya tadi? PKN tau. Makasih ulangi ya.
Kalau dari aku sendiri itu aku mau ngucapin makasih banget buat PKN Talks udah nyediain tempat dan wadah buat aku untuk speak up dari pengalaman aku yang ternyata banyak kan dari aku kayak gitu, dan aku tuh takutnya banyak orang yang nggak tahu juga gitu mereka harus speak up ke siapa gitu. Aku takutnya mereka juga ngerasa aku sendiri, aku kayak gini, aku udah tercemar gitu, ternodai gitu. Jangan pikiran kayak gitu. Kalau bisa kamu cerita sama orang tua itu yang lebih baik sih menurut aku, jalan terbaik. Kalau kamu nggak punya teman psikolog atau kamu nggak kenal psikolog, tapi kamu ceritalah sama teman dekat. Jangan ke teman dekat, cerita ke orang tua. Itu paling benar dan jalan paling baik menurut aku kayak gitu. Oke, berarti kayak kesimpulan dari keduanya, kalau bisa aku simpulin ya, berarti kita ketika ada masalah ya jangan dipendam sendiri, jangan merasa dirinya itu paling rendah, dan kita harus cerita dulu dari orang tua. Kalau dari kata baca dari orang tua, ketika orang tua belum memberikan solusi atau saran, kita bisa langsung lanjut ke psikolog atau psikiater untuk yang lebih ahlinya gitu, kayak lebih ke treatment, lebih ke merich para pasiennya gitu. Marilah kita bangun masyarakat yang hidup aman, damai, nggak ada ya kalau bisa dikurangi bullying, pelecehan, dan mengklaim atau menjudge seseorang, atau biasanya tuh di Instagram tuh bullying, komentar-komentar tuh ya sedikit dikurangi lah. Kalau bisa itu dari diri sendiri gitu sih. Walaupun kita belum bisa mempengaruhi orang lain, setidaknya kita diri sendiri itu tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Itu sih. Oke, mungkin sekian dari aku, Rifki Awaludin, dan partner kita Ica dan Kevin. Ya, dari Mas Kevin dan Mbak Ica juga pamit. Saya juga pamit. Sekian, terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Moi tes appels, tu crois que je vais la fesser? Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai Joe. Trop tard.